Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Wa ba'du. Hadratul haramin para alim, para kiai, para ustaz, tokoh masyarakat serta sedaya para jamaah, para ibu, jamaah sunnah Islam ma'lum rahimah wa rahimahullah. Subhanallah, dalam kula kali saya masih diberkati oleh Allah Ta'ala. Sampai kembali kembali wonten ing majelis insyaallah penuh dengan iman bahagia ini. Semoga saya saged istiqomah. Semoga saya dengan sehat sehat walafiat. Dan muga berkah ngaos bisa kula dan saya selalu saya dipersekutukan dengan Allah Ta'ala. Dengan berkata sallallahu alaihi wasallam kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semuanya minal zulumati ilal nur. Mudah-mudahan kita semua diakui umat beliau. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat syafaatnya beliau. Amin amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, para saudara yang beliau, saat ini kita masuk ke mulai membawa kita buka kajian surat Al-Fatihah dengan harapan mudah-mudahan ilmu yang akan kita kaji bersama sampai dapat ilmu yang manfaat yang barokah fi dunya wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi wa ala niyatin salihah ala hadratin Nabi Mustafa sayyidina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Musnad sallallahu alaihi wasallam wa al-jilani radhiyallahu anhu wa khususana mu'allif hadha kitab al-Qur'an al-Majid Syekh al-Imam al-Alim al-'Allamah Syamsuddin Abi Abdullah Muhammad bin Qasim al-Syafi'i wa khususana jami'il awliya al-Islam fi Indonesia wa khususana mu'assisi jami'an Nahdlatul Ulama wa khususana jami'il masyayikh sendiri awalan wa akhiran wa usulihim wa fiqhihim wa khususana jami'il habib Abdullah bin Umar Rasul wa ila jami'i awliya hadhihi al-baldah وإلى جميع من عمر هذا المصلى وإلى جميع أبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وتلاميذنا وأولادنا وذرياتنا وذوي الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات بنية الدعاء والقبول شيء لله لنا وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma li 'ala'i kalimatillah. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Para sedaya yang mulia, kelanjutan keterangan pekan kemarin yaitu seputar syarat sahnya salat yang jumlahnya ada 5, dan yang kelima yaitu istiqbal kiblat, menghadap kiblat. Kiblat kita yaitu Ka'bah, dan Ka'bah ini berada di kota Mekah. Dan kota Mekah ini berada di baratnya negara kita Indonesia. Karena berada di baratnya Indonesia, otomatis kita sholatnya menghadap ke barat. Terus menarik pertanyaan, kita sholat menghadap kemana? Bukan menghadap ke barat, tapi menghadap kiblat.
karena kiblat itu relatif atau kondisional, tiap negara itu boten sami. Bahkan ketika kita berada di Masjidil Haram, keraton Ka'bah itu ada di tengah-tengah Masjidil Haram, kita sholatnya bebas menghadap kemana saja asalkan lurus menghadap ke arah benda yang namanya Ka'bah. Kurang lebih panjang lebarnya sekitar 15 meter. Yang kedua, karena kita berada di daerah yang sangat jauh dari Ka'bah, otomatis kita ini menghadap kiblatnya, yaitu menghadap Ka'bahnya, bukan menghadap lurus ke bendanya, benda yang bernama Ka'bah, tapi menghadap arah Ka'bah itu berada, yaitu menghadap ke barat. Tapi tetap hati-hati melalui badan musola atau apalagi masjid atau musola yang ada di rumah, kita tetap menghadirkan orang yang ahli di bidang ilmu falak untuk mengukur seberapa akurasi lurusnya kita atau tempat yang akan kita bangun untuk menghadap kiblat. Adapun untuk anggota tubuh yang diwajibkan menghadap kiblat yaitu badan kita. Badan kita yang bernama dada. Dada ini kudu ngadep lurus teng arah-arahnya kiblat, yaitu barat kalau kita ini. Untuk lainnya dada, kepala contohnya, niku noleh kanan kiri, itu tidak sampai membatalkan sholat, tapi hukumnya makruh. Untuk kaki, niku kadang miring kanan, miring kiri, niku betul sampai batalkan sholat kita, karena ukuran menghadap Ka'bah kiblat itu adalah dada kita. Tapi kalau dada kita yang miring, maka sholat kita bisa batal. Selanjutnya niki wonten kasus yang diperbolehkan. Wa yajuzu tarku istiqbal qiblati fi sholati fi halataini. Boleh hukumnya meninggalkan untuk tidak menghadap kiblat di waktu sholat karena ada dua perkara. Yang tadi kita wajib menghadap kiblat ya. Terus wonten dispensasi atau rukhsah atau kemurahan. Boleh mboten menghadap kiblat, yaitu cuma ada di dua perkara. Yang pertama fi sittatil khaufi fi qitalil mubahin. Yang pertama ketika kita dalam keadaan genting atau rasa takut yang parah, wedi nemen, yaitu di waktu disebabkan kita ikut perang yang diperbolehkan. Perang dalam Islam yang diperbolehkan yaitu perangnya orang Islam melawan orang kafir harbi. Orang kafir itu wonten kalih ya. Yang pertama kafir harbi, yang kedua kafir dhimmi. Kafir harbi itu orang kafir yang senantiasa memusuhi orang Islam. Mungkin bisa diambil contoh ketika dulu zamannya Rasulullah, sehingga di zaman Rasulullah itu sering terjadi perang, dan perang itu adalah alternatif terakhir untuk mempertahankan agama. Buatan titik mau perang, banyak syaratnya. Kafir harbi, orang kafir yang tidak bisa diajak damai, ngejai perang terus. Terus Islam itu punya prinsip musuh jangan dicari, kalau ketemu jalan. Atau filosofinya tawon, seberapa tawon nih? Tawon itu lek betul negara kan menang kan, tapi lek dikebras mabuk ya. Itu sama dengan orang Islam. Jadi tidak perlu mencari-cari musuh, kalau ketemu kita tidak boleh lari. Kafir harbi itu kalau sekarang bisa dicontohkan mungkin seperti negara Israel yang senantiasa
menyerang Palestina. Jadi ketika perang dan tewas atau gugur dalam peperangan, maka masuk kategori mati syahid. Itu kalau lawan orang kafir harbi. Sedangkan yang ada di Indonesia, contohnya orang yang tidak beragama Islam, non Muslim misalnya, contohnya tiang-tiang Cina, tuku-tukuan kata Cina, ini agamanya kata saya betul Islam. Ini betul asal diperangi. Karena niku masuk kategori kafir dhimmi, kafir yang mendapatkan perlindungan dari negara, kafir yang mengajak berdamai, hidup berdampingan dengan kita. Itu kita lebih mengedepan, itu menandakan bahwasanya agama kita, agama Islam itu agama yang cinta damai, agama yang mengenal kemanusiaan. Sehingga dalam Islam itu ada istilah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar sesama orang Islam. Wonten malih ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia. Kita memuliakan manusia. Jangankan sesama manusia, ke hewan pun itu ada tata caranya. Kita ini tidak boleh menyakiti. Sampai ketika korban kemarin, ketika kita mau menyembelih, maka pisau yang akan kita buat untuk menyembelih hewan itu harus ditajamkan biar tidak menyakitkan pada hewan. Itu saudara Islam pri kemanusiaan dan pri kehewanan. Itulah indahnya Islam. Karena Islam sendiri itu kalau diteliti secara bahasa artinya damai, agama yang si cinta damai. Kafir ini itu tidak boleh diperangi, bahkan harus dilindungi. Suatu ketika Rasulullah SAW niki nate melewati sebuah jalan atau lorong bersama para sahabatnya. Lalu kemudian ada sekelompok orang non Muslim, napa niku Yahudi napa Nasrani, yang jelas bukan orang Islam, niku membawa gotong jenazah. Ada orang Yahudi atau Nasrani itu meninggal dunia lalu digotong di keranda untuk dikebumikan, melewati rombongannya Rasulullah. Niku Rasulullah menghormati, maksudnya berhenti dan menghormati lewatnya jenazah tadi itu. Padahal Rasulullah tahu kalau yang lewat tadi itu adalah jenazahnya orang kafir. Lalu setelah kejadian itu para sahabat ini bertanya-tanya, ya Rasulullah, panjenengan nopo semarang lek sing lewat tadi itu adalah jenazahnya orang kafir. Terus saya Nabi, enggak kula semarang. Tapi kan yang meninggal itu manusia, bukan hewan. Saya menghormati manusianya. Barang siapa yang mengganggu orang kafir ini, maka sama dengan mengganggu saya. Itu terus saya Nabi. Begitu indahnya Islam itu, begitu tingginya Rasulullah di dalam menghormati asas-asas kemanusiaan. Dan itu yang harus kita contoh teladan dari Rasulullah SAW. Niki peperangan yang orang Islam melawan orang kafir, harbi, kafir yang senantiasa memerangi orang Islam. Niki istilahnya kafir yang apa niku? Peperangan yang diperbolehkan. Fardhan kanat as-salatu aw naflan. Baik salat itu salat fardu atau salat sunat, niki boleh kita ini salat untuk tidak menghadap kiblat. Bebas boleh. Lek pancis kiblatnya itu wonten di barat, mau perangnya ada di timur, menghadap ke timur, kita sholatnya menghadap ke timur. Betul usah barat yang kena patah ini kiblatnya ke barat, tapi perangnya wonten di timur. Kita sholat sambil perang dengan beberapa gerakan. Betul apa? Karena itu di waktu khauf atau di waktu perang atau darurat, sholatnya darurat dan tidak wajib mengqodhoi.
sholatnya dianggap sah. Itu dispensasi yang pertama, kita boleh sholat tidak menghadap kiblat. Yang kedua, wafin nafilati, kita juga boleh sholat tidak menghadap kiblat, yaitu khusus di sholat sunat fis safari ala rahilati, bagi orang yang bepergian, ala rahilati, di atas kendaraan. Falil musafiri safarun mubahan, yaitu bagi seorang musafir atau orang yang bepergian, di mana bepergiannya ini yang diperbolehkan oleh agama. Maksudnya bepergian yang tidak untuk bermaksiat, mampu pada nyambut tamu, mampu pada belanja, pada ring-ring, terserah, bebas. Walau qasiran, walaupun bepergiannya ini tidak jauh atau tidak sampai masafatul qasri. Masafatul qasri itu jarak diperbolehkannya kita untuk qasar, yaitu sekitar kurang lebih 90 kilo. Walaupun jaraknya tidak sampai segitu, pokoknya mutlaq safar, pokoknya bepergian, kita boleh sholat tidak menghadap kiblat, tapi asalkan sholatnya sholat sunat. At-tanaqqul sauba maqsadihi, yaitu caranya kita menghadap tempat yang kita tuju. Tempat yang kita tuju, kiblatnya wonten kilan begini. Tapi yang kita tuju pasar Bonagung, berarti kan gitu lah. Kita sholatnya ngadepnya gitu. Tapi wonten kriterianya, wonten persyaratan ini. Waraqibud dabati, adapun orang yang naik tunggangan, contohnya kuda niki zaman sing ngene, la yajibu alaihi wa ujabatihi, dia tidak wajib ketika rukuk meletakkan nusawu padu ini ala sarhiyah ke tempatnya tunggangan. Makalan bal yumyu bi rukuhi wa sujudihi, bahkan dia cukup isaro dengan rukuk kali sujud itu. Batu besar tempat rukuk ngeten. Karena yang namanya tunggangan niku rawan gronjal. Kan kebedok ini. Wa yakunu sujuduhu akhfadha min ruku'ihi, dan nanti isaronya itu antara rukuk dan sujudnya lebih direndahkan. Kata yang sholat pakai apa niku lenggah, pakai kursi niku antara rukuk kali sujud kita dibedakan. Menawi rukuk rada ngeten tok, menawi sujud rada dimeningsoraken. Itu sholatnya orang yang isara atau sholatnya orang yang darurat. Wa ammal masih fayutimmu ruku'ahu wa sujudahu, adapun orang yang bepergian tapi dia itu tidak naik kendaraan, maksudnya jalan, maka ketika waktu rukuk dan sujudnya wajib disempurnakan. Wa ya rukuk nggih mandeg, rukuk tenan. Wa ya sujud nggih mandeg. Nggih rukuk tidak sujud niku mendak mandeg saya mboten samangka. Wastaqbilul qiblata fihima, dan ketika rukuk sujudnya bagi orang yang bepergian berjalan kaki wajib menghadap kiblat. Kenapa? Karena bisa menghadap kiblat, karena dia berjalan ya. Kecuali kendaraan kan memang sudah berjalan kendaraannya. Kalau cuma jalan kaki, ketika rukuk sujudnya dia wajib untuk memalingkan tubuhnya untuk menghadap kiblat. Wala yamsi illa fi qiyamihi wa tasahhudihi. Orang yang bepergian tapi berjalan kaki itu boleh sholat sambil berjalan di waktu berdiri saja dan di waktu tasahud, tahiyat. Tahiyatnya benar-benar melapa sampai salam benar-benar. Yang tidak boleh yaitu ketika rukuk dan sujud. Itu kita madhab terus menghadap kiblat. Di luarnya itu tidak apa-apa sambil jalan walaupun tidak menghadap kiblat. Terus prakteknya kita senang kali ini karena khusus untuk sholat sunat, sholat wajib berasal ya. Panjenengan contohnya pingin atau istiqomah sholat
duha. Tapi jenengan kesusu selak ngajar contohnya Pak Muslimin nggih. Ya waktu sholat selak telat iki. Akhirnya numpak sepeda motor mawon. Wonten di tengah-tengah perjalanan jenengan niati sholat. Usolli fardhu, usolli sunnatat duha. Alaihi lillahi ta'ala. Terserah jenengan pada sholat berapa kali tidak apa-apa. Sepanjang perjalanan jenengan niki bebas menghadap mana saja. Maksudnya menghadap arah tujuan walaupun tidak menghadap kiblat. Dan di waktu rukuk kali sujud jenengan boten usah rukuk sujud tenan, nggih jerongkok nggih. Rukuk sujudnya pakai isyarah. Bedanya ketika rukuk kali sujud itu harus dibedakan, kalau waktu sujud agak ke bawah. Nggih. Tapi khusus salat sunat nggih. Salat sunat, khusus salat sunat. Kalau salat wajib bener asal. Atau salat di pesawat. Lek melantah, nggih wong niku. Kadang pasar jenengan nggih, duha salat nang pasar. Jenengan bidal perlu pasar, asal kan tertutup auratnya. Waktu rukuk sujud nggih ngampung wae dengan ngampung teng griyane tiyang. Karena ketika salat sunat, ketika jalan kaki jenengan harus menyempurnakan rukuk sujudnya dan menghadap ke kiblat. Aslinya nggih, umpami dilampahi niku salat sunat niku 2 menit saged nggih. Niku cepet tenan. Sandar maksudnya. 5 menit itu wis suwe. 2 menit itu cekap. Mungkin saking kesusun tiang niku. Pada nyambut damel salat telat emang kadang biasa istiqomah sholat duha. Niku sholat sambil di sepeda motor boten ora bahwa asalkan boten batal wudu'e, asalkan boten buka aurate, keadaan suci. Boten apa. Tapi lek sholat wajib boten asal. Karena antara sholat sunat dan sholat wajib ini banyak sekali perbedaan. Di antaranya perbedaannya itu kalau sholat wajib selagi kuat berdiri wajib berdiri. Karena berdiri itu masuk rukunnya sholat wajib atau sholat wajib. Tapi kalau sholat sunat jangan kuat berdiri tapi malas. Betul apa? Sholat sunat sambil duduk. Tapi pahalanya dipotong 50%, separuh. Memang beda antara sholat waktu sholat berdiri kali duduk. Sholat berdiri termasuk nusemu, termasuk zikir yang terbaik itu berdiri. Qiyamah wa qu'udan wa ala junubihim. Urutan pertama zikir itu berdiri. Nomor kali duduk. Nomor 3 berbaring. Kira-kira lesson begitu. Soalnya berdiri itu kan kesel ya. Makanya ketika kita tibaan atau sholawatan ketika mahalul qiyam itu kan berdiri nih. Saking afdolnya berdiri. Dan lagi untuk menghormat raweh Kanjeng Nabi. Karena banyak orang-orang yang mukasyafah sing atine bersih niku saged ningali rawuh Kanjeng Nabi ketika kita ini tibaan ketika mahalul qiyam. Berkane sing diwasu ya Nabi salam alaika. Ya Nabi keselamatan semoga tercurah kepada panjenengan. Marhaban ya nurul ini selamat datang. Berarti kan memang menyambut kedatangannya kayak Nabi. Untuk sholat fardu ini tidak ada dispensasi atau pemurahan sholat sambil jalan. Tiang tengah harus berhenti kan naik pesawat aja. Niku ketua rombongan ini yang bertanggung jawab untuk mengarahkan jamaahnya. Ada alternatif lain yaitu kita mengerjakan sholat jamak. Sholat jamak bisa takbir bisa terakhir tergantung kondisi. Menawi bidale zuhur maka kita jamak zuhur kali asar pakai jamak
takdim. Maka begini Isya, maka sholat maghrib kali saya kita pakai jamak takhir. Kan beres sebenarnya. Yang penting sakit di jamak itu selesai. Dan lagi kemurahan agama itu kita tidak hanya boleh jamak takdim, jamak mawon. Kalau sudah mencapai 90 kilo kita bisa pakai qashar. Zuhur kali asar jamak takdim sakit ditambahi qashar. Tentu salat zuhur cuma 2 rakaat. Asare 2 rakaat. Marwatan maghrib kali saya jamak akhir. Lek untuk di jamak di salat dengan salat jamak akhir. Maghrib tetap di qom sakit di qashar nggih. Lek maghrib di qashar iki salate 1,5. Berarti tahiyate tetap adat ya kan. Makanya tidak boleh. Terus Isya sakit jamak takhir, sakit qashar cuma 2 rakaat. Dan sholat jamak ini sholat yang berpasangan. Lek zuhur kali asar, maghrib kali Isya, subuh betul gak ada pasangan. Umpami jenengan ngarang kula jamak zuhur asar kali maghrib, betul saged. Krana duduk bojone niku. Bojone wong. Lek zuhur nggih bojone asar, maghrib Isya. Mboten asal ijen-ijenan mboten asal. Kalau sudah paten, mboten saged ditawar. Pun seputar salat menawi saged menawi wonten sing badhe direngkuh monggo. Salat untuk tidak menghadap kiblat. Menawi Nggih. perjalanan terus sholat di musola. Nggih. Musola itu tidak ada periwaranya, datang menghadapnya. Sudah salam, terus ada yang mengingatkan. Pak itu dibaca ke arah sana. Itu sholatnya bulan apa? Niku jenengan salat apa? Fardu apa sunat? Fardu nggih, nggih fardu. Kita sebelum melakukan sholat fardu itu terlebih dahulu harus tahu masuknya waktu, memastikan masuknya waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, memastikan arah kiblat. Caranya kita bertanya kepada sekelilingnya. Ketika kita bertanya ndak ana wong blas, maksudnya ngoten aja. Terus akhirnya sholat menurut perkiraan jenengan. Mantu sholat wonten sing ngelingaken ngoten ya. Jenengan baleni. Karena ada yang mengingatkan. Kalau ndak ada yang mengingatkan, aman jenengan. Perkara aja dielingno ora tenan. Keranten wonten sing ngelingaken. Sami kali jenengan sholat pun mantu tahiyat barang dielingaken. Pak sikile ana dadake. Enten napa sebab ajate. Jembalan jenengan. Itu kalau kita tahu. Kalau tidak tahu berarti di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah Ta'ala tidak akan memberikan taklif atau perintah kecuali semampu kita. Di luar kemampuan kita betul wajib. Dengan jenengan wudhu nih Pak, penyerahan wudhu ya. Menurut perkiraan jenengan pun roto kan. Wajah yang kita basuh roto di semua anggota batasannya wajah. Jenengan yakin pun roto. Ternyata terus malaikat iku lho dereng roto. Sing menang jenengan. Sanes malaikat. Karena jenengan itu sesuai kemampuan jenengan. Ibu-ibu, monggo, napa sing badhe dirembuk. Nggih. Tidak bisa dipindah. Sakit, yang sakit tapi tidak bisa dipindah tempat tidak bisa dihadapi bila tertentu. Tapi orangnya sakit dipindah. Tidak bisa juga ya. Berarti parah ya. Betul. Tapi sholatnya dihormatil waktu. Melalui mangke diparingi sehat malih
kedah ngodoki. Lek boten diparingi sempat ya alias meninggal dunia boten wajib ngodoki. Salam dihormati. Sami kali yang numpak pesawat dihitung niki lek badhe dijamak boten saged niki. Umpami bedane injing ya. Ya napa jamake? Mungkin tutuke niku mata subuh. Berarti zuhur asar kira temu dina foto Amerika. Tebe berarti ini. Umpami hitungan temu kasih saged 12 jam atau 10 jam. Ini berarti teman berantaran ini. Zuhur, asar, ical, berarti jamak. Mari bisa ical sampai tutup subuh. Sagednya salat subuh dok. Ya apa niku? Ketika masuk waktu zuhur, asar jenengan sholat semampunya. Sholatnya namanya sholat dihormatin waktu. Mungkin maghrib, isya, sholat semampunya. Boten ngadepi berat maksudnya. Tapi makin jenengan qodoi. Niku ngodoi sing boten sampai haram. Ngodoi sing haram niku jenengan ngodoi sholat karena meninggalkan sholat karena malas. Kesel aku jarno tak qodoi ae. Boten asal. Walaupun diqodoi tetap dosa saya. Napa maneh boten diqodoi? Tambah dosa, tambah enggak ada utang. Terus ngodoi sendiri niku mboten asal-asalan karena darurat. Niku sing mboten apa-apa ya. Atau karena ada uzurnya sholat yang jumlahnya cuma ada 2, yaitu lupa dan apa? Sengaja. Uzurnya sholat 6 kali. Sumpah kali film ya orang malih mboten sadar. Lupa nggih mboten sadar ya. Namanya lali. Tapi tetap diqodoi dan mengqodoinya niki mboten sampai tambah dosa. Lek sing krono males tambah dosa. Dik jarno wis engko diqodho ae. Mboten asal tetap wajib sholat semampunya kita. Sampai wong mboten saged nutup aurat angsal sholat kudu nggih. Tapi kedah singitan. Kedah mboten ketinggal tiyang maksudnya. Lek mboten saged napa? Ya mboten apa ketinggal tiyang, mboten saged maneh ya napa maneh. Contohnya di tengah laut, bareng ndak duwe makan sedaya. Ya salat wong bareng niku. Dan mboten wajib qodoi lek sing niku. Sing karena ndak bisa menutup aurat niku. Monggo wonten malih wajah apa? Wajah niku kedah dibuka ketika sholat. Tapi yang batuk sekiranya apa batuk bahasa Indonesia itu? Sekiranya batuk niki saged menyentuh tempat sujud. Menawi jenengan sholatnya ndamel masker mboten saged batal. Karena untuk hidung mulut niki mboten wajib menyentuh tempat sujud. Tapi kalau hidung sunat hukumnya. Jenengan wekdal sujud niku sing wajib menyentuh tempat sujud batuk. Untuk hidung sunat. Terus menawi jenengan damel masker mboten sampai batalaken salat. Wonten hadis unine lek diartosaken ngeten. Jangan ditutup mulutmu ketika sholat. Maksudnya niku mboten ditutup karo masker. Nutup maksudnya menentok niku lho. Mingkem terus, sholatnya mingkem terus. Takbir mingkem, mboten keluar suara sama sekali. Berarti dia meninggalkan rukun qauli, rukun ingkang bangsa pengucap. Padahal pengucap itu kedah keluar dari mulut, minimal bisa didengar dirinya sendiri dengan pendengaran yang normal. Nek saya budi yang budak dibaktakan, betul kerungu, mas banget betul kerungu, betul sakit atas standar, kedah sing ukuran normal. Berarti terlalu keras berarti. Kalau sekedar didengar sendiri betul saja.
Lek kagetan saged ganggu teng pinggirnya. Terus niku saged haram. Saiki ngeten wonten kasus nggih. Niki biasa lek mantun salat niki pujian nek niki. Terus wonten tiyang salat terganggu orangnya. Niku sing salah sing bener iki. Sing pujian apa sing salah? Apa sing salah? Sing bener asal niku wonten tiyang salat marang-marang jenengan contohnya nyanyian di pinggir mengganggu jenengan terus saya boleh tanda tutupnya haram. Walaupun jenengan ngaji, enten tiyang salat jenengan mudhun Quran ngaji dari pinggir dibangetaken, orangnya terganggu. Jenengan mboten ganjaran oleh dosa. Tapi kalau sudah menjadi tradisi di musala, mantun sholat, wiridan, malah enten tiyang salat terganggu dia. Nggih mboten dosa jenengan karena sudah terbiasa. Waya adan marang wong salat terganggu Allah di adan iki. Salah-salah yang sing adan memang sudah menjadi kebiasaan. Itu ya harus dipilah-pilah mana yang mengganggu sing tenan, mana sing boten. Wonten malih. Ya apa itu? Ya, dagu ini termasuk perbatasan Bu. Atau tetap dilebihi. Wonten kaidah ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajibun. Sesuatu yang tidak bisa sempurna untuk perkara wajib kecuali harus menutupi lebihnya. Niku menutupi lebih ini hukum wajib. Atau kita dilebihi dukure dagu. Tapi pun kalau memiliki keterlaluan, jadi saling mawon. Kuatos boleh dipasangkan jenengan gerak buka. Menaik buka berarti awalnya terbuka. Itu jago ini perbatasan. Ini juga dilebihi kecil untuk antisipasi buka orang itu. Sampun nggih? Alhamdulillah matur muga mas kula lan saya dalem menika saged dados ilmu kang manfaat barokah di dunia akhirat.